Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meledak. Saat tawa Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung membungkusnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah dipersiapkan, aglomerasi baju besi api Xiao Yan begitu cepat sehingga menakutkan. Pada saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, baju besi api sudah sepenuhnya terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut ke armor api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak yang begitu dekat, suhu baju besi api yang sangat panas menyebabkan tubuhnya samar-samar mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget. Api hijau orang ini memang sedikit aneh. Aku hanya ingin melihat apakah armor milikmu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan. Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk menariknya. Oleh karena itu, rasa dingin melonjak di mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan alih-alih mundur. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dengan liar saat douqi keemasan pucat mengeluarkan cahaya yang menusuk mata, mengisolasi suhu panas. Karena rangsangan douqi di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera, cakar tangan yang tajam itu bertabrakan dengan armor api. Keduanya bertabrakan dan suara, klang-klang, dari logam yang bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang bisa melihat bahwa permukaan dari armor yang sangat kuat itu telah membentuk penyok yang cukup dalam. Xiao Yan, yang bersembunyi di bawah baju besi api, juga mundur selangkah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Meskipun armor api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya hingga bergoyang. Dentang! Dentang! Liu Qing langsung mengikuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar terang di tangan cakarnya. Banyak bayangan yang tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar tajam yang bersinar keemasan itu mendarat tanpa henti di armor api. Segera, seluruh arena mengeluarkan suara, dentang-dentang, yang menyebabkan seseorang diserang ketakutan. Setelah serangan liar oleh Liu Qing ini, ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada baju besi api yang sangat kuat itu. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, itu pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah armor api memblokir sebagian besar kekuatan. Sulit membayangkan seperti apa keadaan Xiao Yan jika dia tidak diam-diam menyiapkan taktik ini sebelumnya. Jika cakar tangan yang tajam itu, yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu, dengan kuat mengenai tubuhnya, dia setidaknya akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat deras di galeri tontonan saat mereka mengamati sejumlah bayangan yang menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Hati mereka diam-diam berbisik bahwa dia memang layak diberi nama tombak-tombak Liu Qing. Serangan ini memang sangat kezaliman, menyebabkan seseorang diserang dengan teror. Semua orang terpana oleh serangan yang sangat tajam dari Liu Qing ini sementara pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan liar dan kejam dari Liu Qing, tapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru, tidak heran dia memenuhi syarat untuk dipandang begitu serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam murid baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah, banyak bayangan yang ditunjukkan Liu Qing pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa ampun menghancurkan baju besi api. Dihadapkan dengan serangan yang begitu berat, armor api yang sangat kuat itu berada di ambang kehancuran.
bahkan warnanya menjadi lebih pucat. Di platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih tangan Yao Sheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan, orang itu akan segera dikalahkan. Di sampingnya, tatapan Yao Sheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengernyit. Kekuatannya jauh melampaui Liu Fei, jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam. Meskipun Xiao Yan terguncang sampai dia terus melangkah mundur ke dalam arena, Yao Sheng, yang secara pribadi bertarung dengannya, jelas tahu kekuatan pertahanan menakutkan apa yang dimiliki oleh armor api sialan itu. Orang Xiao Yan itu memiliki kesadaran tempur yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggumpalkan armor apinya dalam sekejap. Saya pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan takjub. Namun, untungnya orang ini menyembunyikan sebuah kartu. Jika tidak, serangan menakutkan Liu Qing ini, yang meletus seketika, kemungkinan besar akan cukup untuk menyebabkan luka serius Xiao Yan jika dia tidak menggunakan pertahanan baju besi api. Namun, armor api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya, baju besi itu juga akan pecah. Han Yu sedikit mengernyitkan alisnya. Siapapun tahu bahwa kemungkinan armor api di tubuh Xiao Yan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya. Sepertinya momentum menyerang Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Meskipun tampaknya Xiao Yan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkahnya yang mundur berurutan, dan dia tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Saya pikir, Kejutan tiba-tiba melintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba energi alam di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu. Karena itu, bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan ragu-ragu. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Xiao Yan yang berulang kali melangkah mundur di bawah serangan liar dan kekerasan Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut, Xiao Yan mungkin akan membalas. Membalas. Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merajut alis mereka dan melihat Xiao Yan yang pada dasarnya roboh ribuan mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat sedikit pun dari dia sedang membalas. Di mata mereka, jika serangan Liu Qing ini berlanjut untuk beberapa saat lagi, kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat baju besi api di tubuh Xiao Yan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, ini benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk dihadapi. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan sedikit pun. Yan Hao dan yang lainnya saling memandang dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka hendak bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arena hanya untuk merasakan keterkejutan tanpa sadar. Di bawah serangan liar dan kekerasan seperti badai Liu Qing, baju besi api hijau yang sangat kuat akhirnya mencapai ujungnya. Saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak penyok, seluruh armor langsung bergetar hebat. Dengan segera, garis retakan dengan cepat menutupi armor di bawah tatapan menyedihkan di seluruh stadion. Akhirnya, suara retakan yang jelas muncul. Baju besi yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Saat baju besi itu menghilang, Xiao Yan, yang tersembunyi di dalamnya, juga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini,
Tidak hanya pakaian Xiao Yan yang agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang menembus baju besi, tetapi ekspresinya juga pucat. Seutas darah bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas, meskipun dia memiliki perlindungan dari armor api, dia benar-benar terluka sedikit ketika dihadapkan pada serangan liar dan ganas yang hampir seperti banteng. Ekspresi Liu Qing sedalam air. Hancurnya lapisan terakhir pertahanan Xiao Yan hanya menyebabkan alisnya terangkat diam-diam. Douki emas pucat sekali lagi menutupi cakar tangannya, dan angin cakar tajam itu melesat ke arah dada Xiao Yan. Dengan jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiao Yan menatap Liu Qing yang tidak beristirahat sedikit pun saat yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit untuk diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir secara langsung. Tindakan Xiao Yan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan. Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing secara langsung. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun, Xiao Yan masih dengan keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, di atas perasaan terkejut, hatinya tanpa sadar telah menjadi sangat kencang. Dikatakan bahwa kelainan adalah monster. Xiao Yan bukan orang bodoh, tidak mungkin dia mengadopsi metode seperti menggunakan telur untuk bertabrakan dengan batu. Saat keraguan di hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna pucat hijau ungu tiba-tiba muncul di matanya. Segera, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Semacam perasaan bahaya yang intens muncul di hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana asalnya. Matanya segera menyusut dengan tiba-tiba, ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam gelap Xiao Yan yang menghadapinya. Serangan liar dan kekerasan itu pada dasarnya dihentikan dengan paksa oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan sesak di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah banyak tatapan tertegun dari galeri penglihatan sekitarnya, ekspresi Liu Qing tiba-tiba berubah. Kedua kakinya juga menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Giginya yang putih bersih masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjentikkan jarinya dan suara samar terdengar, "Pergi!" Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu segera keluar dari lengan baju Xiao Yan. Mengikuti kemunculan gugusan cahaya hijau ungu ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat mundur pada saat-saat terakhir. Xiao Yan sebenarnya telah menggali lubang sejak lama, menunggu Liu Qing untuk menyerang. Kecepatan kedipan cahaya hijau ungu itu begitu cepat hingga menakutkan. Namun, tetap tak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri. Saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan ekspresi dari penatua pertama Suqian tanpa sadar berubah sedikit. Cahaya hijau ungu berkedip beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya menyusut dengan cepat. Meledak! Suara sederhana sebuah kata perlahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan daratan tiba-tiba muncul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.